Selamat malam, saya sampaikan kepada Bapak, terima kasih kepada Bapak Dani, perwakilan Kopjaskum yang ada di Mora. Saya dan beserta rekan-rekan akan mempresentasikan hasil dari penelitian tentang Kopjaskum yang kita teliti selama beberapa hari ke belakang. Saya akan memperkenalkan diri saya sendiri Sri Monika, teman saya Oktavianti, dan Ineke Samkakai. Di sini teman saya Ineke akan mempresentasikan hasil yang kami dapatkan. Hasil penyimpanan serta penyebaran informasi masih membutuhkan waktu yang lama karena sebagian anggota belum menggunakan teknologi. Kedua, terdapat kesulitan monitoring dalam pengelolaan keanggotaan koperasi jasa hukum. Sesuai dengan metodologi dan 10 step knowledge management roadmap, di mana yang digunakan adalah phase 1 sampai phase 2. Untuk tahap 1 ini berisi 2 tahap kegiatan, yakni menganalisis infrastruktur dan menyelaraskan knowledge management dengan strategi bisnis pada koperasi jasa hukum sebagai berikut. 1. Analisis infrastruktur. Analisis infrastruktur dilakukan dengan mengidentifikasi infrastruktur yang tersedia. Dalam hal ini penelitian menganalisis infrastruktur pada koperasi jasa hukum dan mengusulkan infrastruktur yang sesuai dengan penerapan knowledge management. Tahap ini meliputi spesifikasi perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak. Analisis perangkat keras. Spesifikasi minimum prosesor Intel Core 2, hard disk 320 GB, RAM 2 GB, koneksi internet, support IP public. Perangkat lunak atau software, sistem operasi Windows 7, spesifikasinya Windows 7. Armadillo simpan pinjam, spesifikasi Visual Basic. Database akses MDB. Analisis jaringan atau network, nama jaringannya WAN, topologi start internet. Berikut ada contoh penggambaran jaringan yang diterapkan pada koperasi jasa hukum, yaitu sebagai berikut. Analisis pengguna atau user, pengguna bagian IT koperasi, hak aksesnya, mengelola seluruh proses yang berhubungan dengan IT koperasi jasa hukum. Terus melakukan promosi, mengupload dan menghapus, menggambar produk perdagangan koperasi. Ketua koperasi. Ketua koperasi mengelola seluruh proses yang berhubungan dengan IT koperasi jasa hukum. Yang ketiga, anggota koperasi. Anggota koperasi, hak aksesnya, dia mengakses website koperasi jasa hukum. Kedua, dia melakukan pembelian produk perdagangan koperasi jasa hukum. Dan yang ketiga, dia melakukan pendaftaran anggota koperasi baru. Yang kedua, tahap kedua adalah menyelaraskan knowledge management dengan strategi bisnis. Menyelaraskan knowledge management dengan strategi bisnis dilakukan untuk menghasilkan knowledge management system yang sesuai dengan tujuan yang diterapkan oleh pemimpin koperasi jasa hukum. Tahap ini membahas mengenai analisis framework, gap, dan SWOT pada koperasi jasa hukum, itu sebagai berikut. Akan analisis
SEC framework-nya akan dijelaskan oleh Monik. Ya, adapun hasil dari analisis kami, Pak, analisis SEC framework Koperasi Jasa Hukum kami dapat hasilkan sebagai ini. Apa yang telah diketahui, setiap orang yang memerlukan jasa hukum harus mendaftar sebagai anggota. Yang kedua, terdapat departemen agribisnis yang digunakan dalam koperasi jasa hukum, memiliki jadi anggota memiliki kendala dalam pembayaran. Terus setiap radio mau radio manapun berada pasti memiliki Kopjaskum di tempat tersebut. Apa yang harus dilakukan? Setiap masyarakat yang ingin mendapatkan jasa hukum harus mendaftar sebagai anggota, mengembangkan pelayanan departemen bisnis yang lebih baik lagi, memberikan informasi mengenai pembayaran secara detail, dan memberikan teguran apabila terjadi pelanggaran. Supaya pengembangan Kopjaskum di cabang lain tidak hanya terikat dengan radio, dapat dikembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Dan apa yang harus diketahui lagi, para anggota harus mengetahui proses bisnis yang berjalan. Setiap anggota koperasi harus mengetahui teknologi yang digunakan oleh koperasi. Semua staf koperasi harus mengenal baik anggota dari Kopjaskum. Segala macam informasi yang disampaikan harus disampaikan dengan detail. Apa yang harus dilakukan? Koperasi harus memberikan informasi mengenai proses bisnis. Pihak koperasi harus memberikan sosialisasi mengenai teknologi. Pihak koperasi maupun anggota harus bisa menjalin komunikasi dengan baik atau mempertimbangkan informasi secara lebih baik lagi. Analisis SWOT yang kita hasilkan adalah sebagai berikut. Adapun string SO-nya atau string opportunities-nya telah memiliki badan hukum mengenai koperasi sehingga undang-undang mengenai koperasi dapat memprioritaskan para anggota dan pengurus, membuka peluang bisnis dan hukum sehingga memudahkan anggota maupun pengurus untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki. String treat-nya, peranan iptek yang di proses bisnis semakin meningkat sehingga keanggotaan bersifat sangat terbuka. Banyaknya unit usaha yang dikelola sehingga terbatasnya penyebaran dan penyediaan informasi. Adapun string weakness-nya, adanya investor yang ingin bekerja sama dengan koperasi sehingga kekurangan model koperasi bisa ditanggulangi bersama. Membuka peluang usaha di bidang agribisnis dan hukum sehingga kurang berinovasi. Weakness treat-nya, kurangnya pengetahuan bisnis sehingga terbatasnya penyebaran dan penyediaan informasi dan teknologi. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk koperasi, pengelola yang kurang inovatif. Fase 2 dari analisis knowledge management dan desain serta pengembangannya. Fase ini terdiri dari 5 tahap, yaitu 3 tahap sampai dengan tahap 7 dari kegiatan desain hingga pembangunan. Yang pertama, mendesain arsitektur knowledge management dengan mengintegrasikan infrastruktur yang ada. Pada tahap mendesain arsitektur knowledge management dan mengintegrasikan infrastruktur yang ada, dilakukan pembangunan arsitektur model portal knowledge management dan integrasi model dibangun terhadap usulan infrastruktur yang dihasilkan dari analisis. Berikut merupakan usulan penulis mengenai arsitektur knowledge management pada koperasi jasa hukum. Hardware-nya yang diusulkan adalah dapat menggunakan laptop dan PC. Prosesornya Intel Dual Core, hard disk-nya 1 tera, RAM-nya 2 GB. Spesifikasi hardware-nya yang disarankan mempunyai sistem operasi Windows 7, 8 maupun 10. Browsernya Chrome, Mozilla, Opera Mini dan UC Browser. Web servernya SAMPP. Database servernya MySQL. Spesifikasi jaringan yang disarankan menggunakan WAN. Mengapa kita mengatakan WAN? Supaya jaringan dari Kopjaskum tersebut memiliki jangkauan jaringan yang lebih luas lagi. Karakteristik pengguna yang disarankan, penggunanya admin atau pengurus koperasi jasa hukum.
hak aksesnya, mengupload, menghapus, dan mengedit produk koperasi jasa hukum pada medsos yang ada, media sosial yang ada. Admin website koperasi jasa hukum, mengelola website penjualan serta produk perdagangan koperasi jasa hukum. Audit dan analisa pengetahuan. Audit knowledge pada Kopjaskum perlu dilakukan untuk mengetahui apa saja informasi maupun knowledge yang ada pada Kopjaskum saat ini. Kita memiliki tabel seperti kuesioner dan kita dapat memberikan penilaian terhadap infrastruktur ataupun seperti evaluasi karakteristik di Kopjaskum ini. Evaluasi karakteristiknya, lokasi pengetahuannya, nilai knowledge-nya kita berikan 3 poin. Evaluasi karakteristik untuk pemecahan masalah kita berikan 3 poin. Evaluasi karakteristik jenis perusahaan kita berikan 3 poin. Sifat produksinya 3 poin. Peranan anggota koperasi 7 poin. Kualitas produknya 8 poin, kemudahan pendaftaran 8 poin. Jadi jumlah dari evaluasi tersebut 32 poin dan rata-ratanya 4,6 poin. Desain tim knowledge management akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya Okta. Saya Oktavianti akan menjelaskan mengenai desain tim knowledge management yang kita rancang. Tim knowledge management yang dibentuk berisi manajer knowledge management, analisis knowledge management, operasional knowledge management, dan pengembangan knowledge management. Untuk keanggotaan tim knowledge management tersebut berasal dari unit-unit dari pihak koperasi jasa hukum tersebut. Posisinya adalah knowledge management manager ada di paling atas, dan di bawahnya ada knowledge management analis, operasional, dan developer di bawahnya. Penjelasannya sebagai berikut. Knowledge management manager bertanggung jawab atas keberlangsungan sistem, membuat perencanaan dan strategi untuk pengembangan knowledge management lebih lanjut pada penjualan produk perdagangan koperasi jasa hukum. Selain itu, knowledge management manager bertindak pula untuk memimpin kelompok-kelompok kerja yang ada di dalam tim knowledge management strategi. Yang kedua ada knowledge management analis, bertanggung jawab atas konten yang boleh masuk dan tidak boleh masuk ke dalam sistem, melakukan penambahan user, dan melakukan penyetingan menu pada website koperasi jasa hukum tersebut. Yang ketiga ada knowledge management operasional, bertanggung jawab untuk mengelola data, informasi, ataupun knowledge yang ada di dalam sistem pada website tersebut. Yang keempat ada knowledge developer, bertanggung jawab untuk merancang dan membangun berbagai fasilitas utama atau tambahan yang diperlukan oleh pengguna sistem pada website tersebut. Yang keenam, ada tahap keenam, yaitu membuat cetak biru knowledge management. Maksudnya adalah untuk merancang blueprint knowledge management yang kita rancang yang menggunakan 7 layer arsitektur knowledge management yang terdiri dari interface layer, access and authentication layer, yang ketiga ada collaborative filtering and intelligence layer, ada yang application layer, terus yang selanjutnya ada transport layer, yang keenam ada middleware and legacy integration layer, dan yang terakhir ada repository layer. 7 layer arsitektur tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada interface layer, maksudnya adalah jadi antar muka dari layar tersebut. Misalkan di website tersebut menampilkan ada menu utama, home, dan beserta informasi yang lainnya, sehingga pengguna atau anggota koperasi bisa melihat secara langsung dari website tersebut. Seperti itu. Ya pasti kan kalau misalkan menggunakan website harus terkoneksi lewat internet, nanti terhubung lagi ke database server dari website koperasi jasa hukum tersebut. Yang kedua ada access authentication layer, maksudnya adalah membatasi gerak dari user sistem untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dari pihak tertentu. Misalnya knowledge management mempunyai hak akses di segala sistem. Yang kedua ada knowledge analyst, memiliki akses untuk mengolah konten-konten yang ada di dalam sistem termasuk penambahan, penghapusan menu, gambar, ataupun anggota koperasi yang baru.
Yang ketiga adalah knowledge operasional, memiliki hak akses untuk mengolah data dan informasi pada sistem. Yang keempat ada developer, hak aksesnya untuk mengembangkan website penjualan produk koperasi jasa hukum. Sedangkan yang kelima, anggota biasanya memiliki akses untuk melihat menu, melakukan pembelian tanpa memiliki akses yang seperti yang anggota atau pengurus knowledge management yang lain. Seperti itu. Yang ini ada sistem keamanan pada website. Sistem ini menjaga agar akses internal dan eksternal dari orang yang tidak berwenang dan tidak memiliki akses tidak dapat melakukan atau mengakses lebih jauh dalam website tersebut, dan ancaman bisa ditanggulangi lewat sistem keamanan tersebut. Yang ketiga ada collaborative filtering dan intelligence layer, maksudnya adalah memberikan kemudahan bagi user untuk menggunakan knowledge management yang diusulkan. Seperti itu. Yang keempat ada application layer. Maksudnya adalah fitur-fitur yang disediakan pada halaman website koperasi jasa hukum baik untuk admin, member, dan pengunjungan halaman website koperasi jasa hukum. Fitur tersebut ada user interface. Ya, user interface itu yang biasanya tadi yang sudah dijelaskan, ada menu utama, ada home, ada database, dan ada logout. Nah, logout. Jadi kalau misalnya ada database itu biasanya diakses hanya untuk petugas atau pengurus dari koperasi jasa hukum tersebut. Kalau misalkan tampilan menu utamanya ada my account, produk, comment kayak gitu tanpa ada database, baru itu boleh diakses oleh pengunjung atau anggota koperasi. Seperti itu. Selanjutnya ada transport layer, maksudnya adalah untuk mengatur komunikasi antar sesama user dan user dengan knowledge management system. Dalam organisasi atau koperasi jasa hukum ini menggunakan transport LAN. Selain itu, untuk staf yang berada di luar organisasi dapat mengakses sistem dengan menggunakan jaringan akses WAN, dihubungkan dengan menggunakan TCP/IP dan akses terhadap interface layer dengan menggunakan protokol HTTP. Seperti itu. Yang keenam ada middleware dan legacy integration layer. Layer ini digunakan untuk mengintegrasikan aplikasi yang sudah ada agar bisa terhubung dengan knowledge management system yang diusulkan. Yang ketujuh ada repository layer. Ini merupakan inti dari knowledge management system yang diusulkan. Dalam layer ini disimpan data, informasi, dan knowledge hasil kontribusi knowledge worker. Adapun rancangannya dimulai dari user langsung masuk ke internet, ada firewall, langsung masuk lagi ke interface layer. Di interface layer itu ditampilin websitenya seperti apa. Nah, terus yang user tersebut bisa mengakses website tersebut. Terus knowledge-nya apa? Nah, knowledge-nya itu yang terdapat di websitenya tersebut, misalkan ditampilkan produk-produk seperti itu, terus informasi sejarah dari koperasinya tersebut. Lalu terhubung lagi dengan application layer, langsung lagi ke transport layer yang terhubung dengan TCP/IP atau HTTP, langsung terhubung lagi dengan database server yang biasanya menyimpan database seperti mail server atau file server. Itu. Sudah. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak Dani. Ya, tadi kaget juga siapa itu? Siapa? Monika. Makanya saya tanya berapa lama itu sampai ada tajam gitu, itu rinci. Nah, tambah sekarang ini nih usulan-usulan. Gitu. Jadi terima kasih atas perhatiannya Bapak. Kami dari saya Oktavianti dari Ineke dan dari Monika yang sedang merekam. Terima kasih perhatiannya. Sama-sama.